Itu namanya sahabat. Ya, ada orang ketemu dengan Nabi, tapi tidak beriman dengan Nabi. Itu tidak sahabat. Siapa? Abu Lahab. Ketemu sama Nabi itu, bergaul sama Nabi, bahkan pamannya Nabi, tapi tidak beriman sama Nabi, tidak boleh disebut sahabat. Bapak-bapak tidak usah lihat ini nanti dibagi-bagi kalau cukup. Ini memang ya. Ada juga orang ketemu dengan Nabi, bergaul dengan Nabi, beriman dengan Nabi, tapi matinya tidak beriman dengan Nabi. Dekna capuri deceng, berakhir dengan kafir, tidak bisa disebut sahabat. Siapa? Abdullah bin Ubay. Dia beriman sama Nabi, sahabat dengan Nabi, bertemu dengan Nabi, tapi terakhirnya murtad, keluar dari Islam. Tidak boleh disebut sahabat. Yang disebut sahabat, ketemu dengan Nabi, bergaul dengan Nabi, beriman kepada Nabi, matinya pun tetap beriman kepada Nabi. Ini tidak banyak. Sahabat ini bernama Alqamah. Bagus ibadahnya. Di mana Nabi dakwah ada di depan. Kalau Nabi berjamaah di belakang ada Alqamah. Tapi anehnya ketika sakaratil maut tidak bisa syahadat. Dibimbing oleh Bilal, la ilaha illallah. Alqamah cuma bilang la, tidak, kaku bibirnya. Bilal lapor sama Nabi, ya Rasulullah, Alqamah madang ideknya oleh mas syahadat. Alqamah sakaratil maut tidak bisa syahadat. Tolong Anda doakan. Nabi bersabda, kenapa bisa? Nabi sekali agamanya itu. Kok bisa? Didoakan oleh Nabi, tetap tidak bisa. Nabi lalu bertanya, ada yang tahu rumahnya bapaknya? Sudah meninggal ya Rasul. Kau pergi cari mamanya. Pasti ada dosanya sama mamanya ini. Pergi kau cari mamanya. Cari, ketemu. Bilal berkata, Bu, sakaratil maut kodong itu anak, tak bisa syahadat. Mungkin ada dosanya sama ibu. Apa Nabi bilang ibunya? Ada apa mi? Kurang ngajar memang itu anak. Setengah mati aku hamilkan. Masya Allah, pernah dirasakan hamil? Pernah Pak? Itu di belakang itu. Itu bedek kalau hamil orang tidak ada enaknya. Coba lihat orang hamil, jalan aja setengah mati, duduk itu tidak bisa duduk masuleka, pakai standar samping. Iya toh, tidur. Baik, pernah lihat ibu hamil tidur tengkurap, mopang, tidak bisa. Bapak, bagaimana rasanya hamil nih Pak? Mau rasakan, ambil kelapa, kasih masuk 1 biji di perut tak, dengan sabuk-sabuknya, kemana-mana bawa. Itu ibu-ibu kemana-mana kan dia bawa. Setengah mati, tidur tidak ada enaknya. Menghadap ke kanan poso, menghadap ke kiri sesak napas, satu jenaknya kayak pasrah. Coba, kalau kita laki-laki menderita, paling menderita kalau ngidam istrinya. Pernah ada bapak-bapak, Ustaz apa doanya supaya berhenti ngidam? Saya bilang apa ngidamnya istri? Tak, dia bilang nanti dia bisa tidur kalau dia lihat saya di atas lemari duduk. Mulai berhenti kok, nak kasih bodoh-bodoh kok itu. Jadi kalau istrinya mau tidur jam 9, setengah 9 naik di atas lemari. Ini saya kasih. Dia bilang ini, setengah mati aku hamilkan, setengah hidup aku lahirkan. Coba lihat ibu-ibu kalau melahirkan. Ada ndak ibu-ibu melahirkan senyum? Ada ibu-ibu melahirkan senyum? Tidak. Bu. Toba mak. Toba mak. 5 bulan kemudian nih hamil misalnya. Setengah mati aku hamilkan, setengah mati ku lahirkan. Setelah ada istrinya, lebih sayang istrinya dari saya. Bu, lihat itu anakmu. Ndak bisa. Ndak selamat ini kalau ibu tidak maafkan. Tidak mau saya Rasul, kurang ngajar biar saya rasa. Kalau begitu kata Nabi, jalan satu-satunya supaya selamat ini anaknya ibu,
saya harus bakar. Silakan. Saudara-saudara sekalian, kata Nabi, kumpulkan kayu. Kumpul kayu. Kumpul kayu. Nyalakan. Nyala. Begitu nyala ditanya lagi, Bu, betul tidak mau maafkan? Saya tidak mau maafkan. Kata Nabi, lebih baik saya bakar api dunia daripada apinya neraka. Itu api neraka, Pak. Jangan coba-coba. Ini bapak-bapak yang anggap enteng api neraka. Kan ada tong itu biasa bilang, wita topina witai. Api neraka itu, Pak, kata Nabi, 69 panasnya api di dunia baru sama panasnya api neraka. 69 kali. Api dunia, Pak, 69 kali. Itu bahkan paling ringan apinya neraka. Kata Nabi, diletakkan kerikilnya neraka di kakinya, paling ringan. Letakkan kerikilnya neraka di kakinya, saking panasnya mendidih sampai ke otaknya. Itu yang paling ringan. Jadi kalau bapak-bapak mau bayangkan api neraka, coba maki ambil ki api, nyalakan kompor gas, kasih masuk tangan tak. Kalau bapak merasa ringan, aman. Tapi kalau baru api rokok lompat maki, oh hati-hati kau cikali. Hati-hati. Api neraka itu kan ada 4 tingkatan. Api yang Allah ciptakan itu ada 4 tingkatan. Tingkatan pertama, api yang warna merah. Ini apinya para perokok. Coba lihat kalau merokok, kayak orang bodoh-bodoh. Apa mau kerja itu? Isap buang, beleng-beleng. Sekali-kali isap, kunyah. Nah, masa kamu itu saja nak kerja 10 menit, beleng-beleng. Ada merokok di sini? Minta maaf, Pak, minta maaf. Biar bapak marah, bapak mau marah mau pulang sebentar. Dia bilang Nabi, lebih baik api dunia siksa kau daripada api neraka. Kau tidak bakal tahan itu api neraka. Nyala, diangkat, Alqamah diangkat ramai-ramai. Kata Nabi, lempar masuk api. Begitu mau dilempar, ibunya berteriak, tahan, jangan kau bakar anakku ya Rasul. Memang dia kurang ajar, memang dia durhaka, tapi sudah kumaafkan dosa-dosanya. Tidak ada artinya sakit hatiku ketimbang melahirkan dia. Tidak ada artinya sakit hatiku ketimbang hamil dia 9 bulan dalam perutku. Saya maafkan dia ya Rasul. Begitu dia bilang saya maafkan, Nabi berkata, letakkan, turun. Pas turun, ditanya kembali ibunya, Bu, betul kita maafkan? Betul ya Rasul. Lalu Alqamah dituntun dan akhirnya dengan susah payah mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Meninggal dunia. Apa hikmah dari kisah ini, Pak? Sahabatnya saja Nabi, hidup sesama dengan Nabi, didoakan langsung mulutnya yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa selamat ketika sakaratil maut, menghadapi sakaratil maut dengan susah. Gara-gara apa? Durhaka sama ibunya. Ini kejadian lebih 1400 tahun yang lalu. 1400 tahun yang lalu. Apakah tidak ada sekarang seperti itu? Anak durhaka? Oh, lebih banyak lagi sekarang, Pak. Anak-anak kita sekarang tinggi sekolahnya, tinggi tong kurang ajarannya. Bahkan saya baru-baru dapat, Pak. Saya mau pergi taksiyah di Makassar, mau pergi ceramah di Makassar. Tiba-tiba ada ibu-ibu menelpon saya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sambil menangis ini ibu. Ustaz, tolong cepat datang ke rumahku Ustaz. Tolong saya Ustaz. Saya bilang, Ibu, kenapa? Tenang-tenang Ibu. Dia menangis terseduh-seduh. Kenapa Ibu? Dia bilang, tolong Ustaz. Meninggal suamiku, tidak tahu kamu urus bagaimana Ustaz. Mana anak-anaknya? Tidak ada anak-anakku Ustaz. Sibuk semua Ustaz. Saya sudah telepon, tidak ada yang bisa datang. Ini kejadian sebenarnya. Lalu saya datang ke rumahnya. Saya batalkan ceramahku, saya suruh ganti orang. Menangislah ini di depan jenazah suaminya. Saya bilang, mana anaknya, teleponnya, mari saya telepon. Dia kasihlah nomor telepon anaknya yang pengusaha di Samarinda. Pengusaha, banyak duitnya. Saya telepon anaknya. Tabe Pak, ada berita duka, meninggal bapak tak? Apa dia bilang? Oh, sudah lama memang sakit itu bapakku.
Saya bilang, jadi bagaimana Deng? Ditunggu ki atau apa? Apa dia bilang? Sudahlah Ustadz, biar saya pulang tidak merubah keadaan. Biar saya pulang tidak hidup ini lagi bapakku. Banyak pekerjaanku di sini. Begini saja Ustadz, tolong kirim SMS-kan nomor rekening tak. Semua biaya pemakaman dan pengurusan jenazah bapakku kita yang ngatur. Coba, kaya ini anaknya, tinggi sekolahnya. Tapi karena tidak dididik agama dengan baik, seperti ini kejadiannya. Nauzubillah min dzalik. Saya baru-baru pulang dari Jepang. Saya kaget itu Jepang Pak. Hampir setiap rumah ada anjingnya. Dan itu dipelihara anjing lebih mahal biayanya daripada anak yatimnya Indonesia. Ada restoran itu khusus kasih makan anjing. Datang itu warga Jepang, datang ke situ hanya untuk kasih makan anjingnya. Adalah saya tanya karena dia punya 4 anjing. Saya tanya, kenapa ndak ada anakmu ikut? Nah bilang ndak ada anakku. Padahal ada istri, suami istri. Kenapa ndak bikin anak? Kenapa anjingku pelihara? Apa nak bilang? Kalau anjing saya pelihara, meskipun uangku keluar, paling tidak jadi hiburan buat saya. Sampai tua saya bisa main-main sama anjingku. Kalau anak setengah mati ku lahirkan, tua, nah kasih masuk ke panti jompo. Tidak ada gunanya pelihara itu anak. Coba. Kalau bapak tidak didik agama dengan baik anak tak. Tunggu mi. Nah kasih begini ki juga. Pak, ibu bapak yang saya muliakan. Ini yang saya ingin sampaikan. Pentingnya kita didik agama tak Pak. Didik itu agama anak-anak tak. Apakah salah kalau dia anggota DPR? Tidak. Bagus kalau dia jadi anggota DPR. Tapi kalau tidak bagus agamanya, tidak ada gunanya nanti itu anak tak ketika kita mati. Apakah tidak bagus anak tak sekolah tinggi-tinggi, profesor, dokter? Bagus kalau anak tak tinggi sekolahnya. Tapi kalau tidak bagus agamanya, tidak ada semua gunanya itu gelarnya untuk kita nanti kalau mati. Apakah jelek kalau anak kita jadi pemborong kontraktor? Bagus kalau anak kita jadi pemborong kontraktor supaya dia kaya. Tapi kalau tidak bagus agamanya, tidak ada gunanya semua itu pemborong kontraktor. Nah, sekarang kenapa anak tak salah? Kenapa anak kita sekarang makin tinggi sekolahnya, makin tinggi kelasnya? Bandingkan zaman kita kecil dulu. Jangankan bicara kasar sama orang tua. Ipole wajo-wajona tomato tak pimali Pak. Mau ki lewat depannya orang tua tak boleh kalau ada tamunya. Kalau ada tamunya bapak kita lewat, nah kasih bolak matanya. Lari maki. Sekarang kasih boleh mata tak Pak. Apa nak bilang anak tak? Kenapa mata tak Pak? Nah sekarang pertanyaan. Bagaimana cara mendidik anak? Silahkan baca buku pedoman pendidikan anak. Silahkan baca hasil-hasil riset orang-orang modern. Silahkan baca majalah buku tentang cara mendidik anak. Tapi bapak keliru dan sesat kalau tidak membuka Quran mendidik anak. Itu ada dalam Quran. Ada yang tahu? Seorang manusia biasa, bukan nabi, bukan rasul, tapi jago dalam mendidik anaknya, hebat dalam mendidik anaknya. Akhirnya dikasih nama surah dalam Al-Quran karena hebatnya dalam mendidik anaknya. Ada yang tahu siapa dia? Siapa? Angkat tangan, saya kasih hadiah. Siapa? Luqmanul Hakim. Bapak dapat hadiah. Ini hadiah Pak. Silakan. Ini uang barakah. Nah, ambil. Nah. Ada juga sebut di sana tadi Luqmanul Hakim tapi jauh, tidak dapat hadiah. Itu hikmahnya Pak. Kalau dengar ceramah dekat-dekat Pak, dapat uang. Itu hikmahnya. Namanya Luqmanul Hakim. Diabadikan dalam Quran karena dia hebat dalam mendidik anaknya. Bagaimana Luqmanul Hakim mendidik anaknya? Yang pertama dia didik anaknya apa? Ya bunayya la tusrik billah. Wahai anakku, jangan kau menserikatkan Allah. Yang pertama diajarkan anak kita akidah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah Rasul Allah. Itu dulu diajarkan. Bagaimana aplikasinya itu akidah? Termasuk keyakinan tentang 3 hal. Perbaiki akidahnya anak kita ini. Apa itu? Nah, jodoh itu di tangan Allah. Nah,
ajal itu di tangan Allah. Nak, rezeki itu di tangan Allah. Biar kau setengah mati, kau pakai akalmu, kau pakai kakimu, kau pakai tanganmu. Kalau bukan rezekimu tidak masuk ke kantongmu. Sebaliknya, biar kau tidak kerja keras, kau hanya buka toko sederhana, tapi karena rezekimu datang dari Allah, tidak ada yang bisa halangi kamu. Itu akidah. Nah, cuma kita jarang ajar anak kita begini. Coba Ibrahim alaihissalam. Ketika Ibrahim alaihissalam tua, dia kumpul anaknya. Apa dia tanyakan anaknya? Anakku, ma ta'buduna min ba'di. Nanti kalau bapak mati, nak apa kamu sembah? Kita kalau tua apa kita bilang sama anak tak? Nak, ma ta'kuluna min ba'di. Nanti kalau mati karena apa kamu makan? Saking makanlah saja anak tak kita pikir. Padahal tidak ada orang mati kelaparan di sini. Ada mati kelaparan di sini? Tidak ada, Pak. Nah, pertama didik anak kita adalah akidahnya. Bagaimana sebenarnya kewajiban orang tua kepada anak? Apa kewajiban orang tua kepada anak? Artinya apa? Berdosa kalau dia tidak lakukan kepada anak. Apa itu? Satu, beri nama yang baik. Begitu lahir anak tak kasih nama yang baik. Ada lagi orang bilang, apa arti sebuah nama? Oh, bodoh itu kalau ada orang bilang begitu. Bayangkan kalau tidak ada semua nama tak di sini. Bagaimana kita mencoblos caleg? Kalau tidak ada namanya. Bagaimana bapak mau telepon saya ceramah kalau bapak tidak punya nama? Halo, ada ustaz? Ustaz yang mana? Ada itu yang pendek. Wah, banyak itu ustaz pendek di Makassar. Bagaimana? Nama itu penting. Dalam Islam, nama adalah doa. Ketika anak tak namanya mutmainnah, artinya jiwa yang tenang. Ketika panggil temannya, oh mutmainnah, itu berarti orang, wahai kau jiwa yang tenang. Nama adalah doa. Itu di dunia. Lalu nama adalah identitas. Nama adalah ciri, tanda. Sebut nama tak, Pak? Bapak sebut nama, paling tidak ada dua saya tahu. Siapa? Suku dan agama. Sebut mina mata. Nama Muhammad Margono, Islam, Jawa. Itu. Nama Bertus Magaluntung. Dia sana Toraja ini, Kristen. Dari nama bisa ditahu agamanya orang. Abdul Jabbar 99% pasti Muslim. Ambot Dalle, kandalah kalau orang Jawa. Mana ada orang Jawa namanya Ambot Dalle? Tidak ada itu. Kalau Jokowi, ayah. Prabowo, ayah. Margono, Susilo Wamba Mulyono, itu Jawa. Kalau Ambot Dalle, Bugis lah itu. Itu orang Bugis tidak mau kalah sama Udin sedunia. Pernah dengar itu Udin sedunia? Ada juga namanya Ambok sedunia. Ambok yang banyak rezekinya namanya Ambok Dalle. Ambok yang setiap berniaga untung terus namanya Ambok Upe. Ambok yang tidak pernah lolos kalau mencalek namanya Ambok Sakka. Ambok yang umurnya panjang Ambok Tuo. Ambok yang banyak di bengkel Ambok Tang. Ambok yang penjual berliang Ambok Intang. Itu orang Bugis itu, Pak. Nama. Lalu apa kaitannya juga di akhirat kelak? Nama di akhirat kelak itu tujuannya apa? Ketika kita dikumpul di padang mahsyar, kan diadili satu-satu orang, Pak. Pernah rasakan mencoblos atau ngantri bayar listrik? Lama kita menunggu tuh. Padahal itu masih di dalam ruangan. Ada AC-nya, loketnya ada 4. Masih lama kita menunggu. Bagaimana nanti kalau kita diadili dari Adam sampai kiamat dunia? Berapa miliar manusia satu loket? Dari Adam sampai kiamat satu loket. Kenapa satu loket? Hanya satu Tuhan yang adili kita. Maka dipanggil kita satu-satu. Di sini fungsinya nama yang baik. Siapa dulu dipanggil?
Nenek saya duluan mati? Belum tentu. Siapa? Nama-nama Islam dulu. Abdul Jabbar, Abdul Rahman, Umar bin Khattab, Tariq Husler, Das'at Latif. Itu dulu dipanggil. Fatimah, Mutmainnah, Aisyah. Itu dulu dipanggil. Nama-nama Islam dulu. Joni, Tony, Ningsi, Nining, Joko. Di belakang kok. Dipanggil juga Pak, dipanggil juga tapi di belakang. Dipanggil juga Bapak, dipanggil tapi di belakang. Maka celakalah orang yang namanya tidak diislami Pak. Makanya orang tua kewajibannya kasih nama yang baik. Ada kawan saya, bagaimana namaku? Dicari di Quran tidak ada, dicari di Injil tidak ada, dicari di Taurat tidak ada, dicari kitab Sabur tidak ada. Di mana didapat namanya? Kitab Lontara. Siapa namanya? Ternyata Andi Sumang Alam. Di kitab Lontara didapat itu. Bagaimana kita Ustadz yang sekarang nama kita sudah tidak Islam, dulu kita tidak tahu. Islamkan nama kita dengan cara apa? Tambah nama Muhammad di depannya. Coba. Bapak ingat sejarahnya almarhum Bapak pembangunan Indonesia. Siapa namanya? Dulu sebelum haji namanya Soeharto. Pergi tanah suci. Raja waktu itu sahabat beliau rajanya Raja Saudi. Dia lihat, wah ini Soeharto setengah mati nih di akhirat nanti. Terlambat dia dipanggil nanti nih. Maka diislamkanlah namanya menjadi Haji Muhammad Soeharto. Bapak yang sudah terlanjur namanya Ambot Tang, kasih di situ Haji Muhammad Ambot Tang. Kalau perempuan, cintailah seperti istri para nabi, tambah Siti di depannya. Mengislamkan, niatkan itu, karena dulu kita tidak tahu. Ada kekeliruan ibu-ibu ini sekarang. Apa itu? Dia ganti namanya bapaknya setelah menikah. Itu haram. Tak boleh itu. Ini kita ikut-ikut budaya Eropa. Misal, istri namanya Naurah, bapaknya namanya Nasrun. Bagusnya namanya Naura Nasrun. Tapi setelah dia menikah, biasanya kita ini, setelah menikah dia ganti namanya bapaknya menjadi nama suaminya. Setelah menikah nama suaminya Das'at Latif, maka dia gantilah namanya menjadi dari Naura Nasrun menjadi Naura Das'at Latif. Haram. Bahkan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dijelaskan, laknat Allah bagi mereka yang mengganti nama bapaknya di belakangnya. Laknat Allah. Kenapa tidak boleh Ustaz? Karena mengaburkan keturunan, tidak ditahu. Jadi kalau misal itu kan Naura nama istri saya, bapaknya nama Nasrun, Naura Nasrun, tidak boleh menjadi Naura Das'at Latif, tidak boleh. Kenapa? Begitu lahir namanya anakku, saya kasih nama Nasirah Das'at Latif, berarti saudara sama mamanya, sama-sama Latif di belakang, Das'at Latif di belakangnya. Tidak boleh. Pernahkah Bapak dengar nama Khadijah diganti namanya di belakangnya Nabi Muhammad di belakang? Tidak. Khadijah tetap disebut Khadijah binti Khuwailid. Aisyah binti Abu Bakar Siddiq. Tidak boleh ganti-ganti suami, nama suami itu. Boleh nama suami di belakang dengan catatan tambah kata. Misalnya Naura Nasrun, istrinya Das'at Latif. Boleh. Boleh. Jangan ikut-ikut Pak. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, kasih nama yang baik. Yang kedua, kewajiban orang tua, cara mendidik anak, kewajiban yang kedua. Setelah kasih nama yang baik, yang kedua, didik. Didik. Bagaimana cara mendidik anak? Cari tadi buka Al-Quran. Surah Luqman ayat 16 dan seterusnya. Cara mendidik anak, kasih contoh yang baik. Biasanya kita tidak kasih contoh yang baik. Anak tadi larang merokok, baru kita merokok. Awas kok. Ku dapat kau merokok, saya kasih rokok kau itu dengan bungkusnya. Marah-marah. Jangan, memang kalau ku dapat kau merokok. 10 menit kemudian dia bilang, nak, pi kau belikan ngak dulu rokok. Toa-toa kajili-jili. Apa? Kau larang anakmu merokok, baru kau merokok di depannya. Bagaimana ceritanya? Ada yang merokok di sini kah? Hah?
Berhenti maki Pak merokok, berhenti ki Pak. Saya doakan ki berhenti merokok Pak. Nah bilang baik itu rokok Ustadz. Kalau bapak bilang baik itu rokok, panggil anak tak sama istri tak pagi-pagi minum kopi, suruh juga merokok di depan tak. Kalau kita bilang baik. Ya, tapi sebenarnya itu Pak, rokok itu tidak merusak. Insya Allah tidak merusak itu rokok Pak. Yang penting jangan ketemu api. Silakan pegang maki saja. Ini yang penting jangan bakar. Tidak merusak itu. Yang penting tidak ketemu api. Nah, kalau sudah ketemu api rusaklah itu Pak. Ada lagi yang bilang tidak bisa Kak kalau tidak merokok Ustaz, tidak jalan otakku, bale-bale kok. Buktinya Ramadan jalan di otakmu. Berhentilah merokok Pak. Yang merokok tabung itu pembeli rokok Pak, pergi umroh sama Ustaz Dasat. Itu lebih manfaat daripada bakar. Tidak ada gunanya. Nah, satu didik anak. Nah, yang kedua maksud saya, tadi kewajiban orang tua kasih nama. Dua, didik. Kasih contoh yang baik. Itu orang tua saya Bu, mamaku, dasar sarjana. Saya ingat betul Pak Bupati, waktuku masih sekolah. Karena dulu di rumahku waktu saya SD SMP tidak ada lampu. Jadi hanya terbatas yang punya lampu di kampung. Maka saya pergi belajar kelompok. Apa yang terjadi kalau saya belajar kelompok? Itu mamaku natunggui Kak di bawah rumah. Padahal anaknya laki-laki. Kalau saya belajar dari jam 7 sudah isya sampai jam 9 di bawah rumahnya itu orang menunggu Pak. Padahal anaknya laki-laki. Kita anak tak perempuan pergi les dibiarkan begitu saja. Begitulah cara mendidik anak. Yang ketiga, kewajiban orang tua. Berdosa kalau dia tidak lakukan. Kasih nama, didik. Yang ketiga, kasih makan. Soal makan jangan makin cemas. Tapi orang tua sekarang makannya dia anaknya nak cemaskan. Tidak nak cemaskan agamanya. Makan jangan makin cemas. Ada yang mati kelaparan di sini? Tidak ada. Selalu saya kasih contoh. Bapak tahu cicak? Tahu cicak? Apa namakan itu cicak? Apa? Nyamuk. Masuk akal enggak? Masuk akal cicak makan nyamuk? Satu terbang, satu di dinding. Bagaimana caranya? Enggak masuk akal. Tapi apa kata lagu? Lagu-lagu dulu. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap datang. Cicak yang datang, nyamuk yang datang. Datang seekor nyamuk. Tidak Nabi bilang cicak lompat ke nyamuk. Tidak, jatuh kasihan kalau dia lompat. Cicak, nyamuk datang ke mulutnya. Hak. Lalu ditangkap. Nyamuk itu Pak. Perintah Allah ya masuk ke perutnya. Masuk ke mulutnya cicak. Itu cicak, tidak sarjana. Tidak ada tanahnya. Tidak pernah cemas soal rezeki. Allah yang ngatur. Maka bapak-bapak, ibu-ibu jangan makin cemas soal perutnya anak. Saya Pak, kalau dilihat pekerjaannya bapakku tidak mungkin anaknya bisa sekolah tinggi-tinggi. Petani penggarap, sawahnya orang dia kerja Pak. Tahu kan bapak namanya petani penggarap? Sawahnya orang dikerja, naik 5 karung, 4 karung untuk yang punya sawah, 1 karung untuk bapakku. 14 anaknya. Masuk akal enggak? Yang heran bagus itu kalau banyak anak. 14. Bayangkan kalau 14. Mamaku sekarang tiap bulan 14 juta dia terima 1 bulan. Dari mana? Dari semua anaknya yang 14. 1 juta 1 orang. Nah bilang mamaku sekarang coba ku tahu dulu begini ku tambahi anakku. Sekarang kita 1 ji anaknya, 2 anak, 1 tenggelam, 1 nagigi buaya, habis nih. Coba kalau 14, 1 jadi bupati, 1 jadi sekda, 2 jadi anggota DPR, 4 jadi kontraktor, 2 jadi penghafal Quran, 1 jadi mubalik. Enaknya bapak hidup. Ya bapak. Ya bapak saudara-saudara sekalian, ya. Nah, didik, ya. Ya bapak saudara-saudara sekalian, yang keempat, kalau mau mendidik anak yang paling penting doakan. Karena tanpa hidayah tidak dapat kita anak yang baik. Anak Nabi kalau tidak dapat hidayah, Nabi Nuh, anaknya Nabi tanpa dapat hidayah tidak. Maka mintalah kepada Allah. Doa meminta anak yang soleh itu pendek sekali. Hafal baik-baik Pak, catat ini di HP tak.
Doanya, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikan hamba anak yang soleh. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikan hamba anak yang soleh. Kapan caranya Ustaz? Kita suap anak tak, ibu-ibu, kita kasih nete anak tak, kasih asi. Sudah. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Usap-usap kepalanya. Rabbi habli minas solihin. Jami kalau bapaknya. Rabbi habli. Makan anak tak, suap. Disuap anak tak, doakan lagi. Rabbi habli minas solihin. Mama kau nak, mama. Rabbi habli minas solihin. Doakan. Di mandi anak tak disampoi. Rabbi habli minas solihin. Mau pergi sekolah peluk, bisik di telinganya. Rabbi habli minas solihin. Nah tanya ke anak tak, apa aja itu mak selalu kita baca? Saya doakan kina supaya jadi anak yang soleh. Ini biasa kita orang tua tidak mau ki sama anaknya. Sama anaknya tetangga. Mana mama tak nak? Itu sama anaknya orang. Sama anak tak, mana kok? Sama anaknya sendiri kasar. Nah, Rabbi habli minas solihin. Saya doakan kina supaya kita beriman, soleha, soleh. Sampai di sekolah diajak bolos sama temannya. Ayo bolos. Apa nak bilang anak? Tanda deh. Nak doakan nggak tadi mamaku anak soleh. Ada kemanakanku pak. Sudah mau maghrib masih main bola. SD. Sepanggil Patur. Sudah mi. Ayo masuk ke masjid. Pergi masjid jamaah sama om. Dia bilang sedikit lagi om. Kutunggu ini. Begitu asan masih main bola. Terpaksa Ustadz Dasat masuk lapangan. Saya bisik telinganya. Rabbi habli minas solihin. Langsung menangis pak, menangis. Heran semua orang lihat. Jagoan pak Ustadz. Nah bisik jika manakannya nak menangis. Dia tidak tahu telinganya saya bisik. Tanganku dibawa makan jiki. Artinya apa? Kalau anak tak salah, kasih hukuman. Supaya apa? Dia tahu bahwa salah. Itu orang dulu pak. Kita orang tua tak kalau salah. Aina bebak mimatoki pak. Nah pukul ki. Saya pernah diikat di tiang rumah. Diikat kak di tiang rumah. Baru dikasih kapas sini telingaku. Sama hidung. Sedikit. Apa? Baru bapakku ambil sarang arella. Semut-semut yang itu dan pohon-pohon yang besar. Bukan semut kecil. Kalau semut kecil pak bahaya. Yang semua yang besar-besar itu dia gugurkan itu di atas kepalaku pak. Kenapa? Saya didapat tidak sholat Jumat. Coba. Saya pernah dilomboki mulutku. Lombok besar bukan lombok kecil. Karena kalau lombok kecil pedis sekali. Itu mamaku itu lombok besar. Nak cobek. Sudah itu nak ambil. Nak simpan di mulutku. Kenapa? Saya didapat sebut alat kelamin perempuan. Majak simpan. Coba. Tuh ibu-ibu dulu. Coba ke. Sekarang anak tak salah. Biasa. Enggak apa-apa ji. Akhirnya terbiasa salah. Minta HP. Enggak mau bapaknya kasih. Langsung datang mamanya. Kasih nih. Apa gunamu jadi camat? Banyak uangmu setengah mati kau cari uang urus rakyat. Ada camat di sini. Minta maaf Pak camat. Bukan kita. Camat lain. Setengah mati kau di. Tidak mungkin Pak Bupati ku sebut. Tidak, takut Pak Camatmu saja. Coba bayangkan. Marah mamanya. Kasih nih. Banyaknya uangmu tidak bisa belikan nih. Kasih susah saja. Belikan saja. Daripada nak kasih susah ki. Jangan ki jadi istri kalau tidak mau ki susah. Kalau tidak mau ki susah ibu jadi gasturi ki. Jadi gadis tua Republik Indonesia. Memang harus susah namanya orang tua. Pak Bu. Itu orang tua dulu cara didik anak. Belum tentu tidak ada sekolahnya lalu tidak contoh. Jangan. Banyak cara mendidik anak orang tua dulu. Yang sekarang mesti kita contoh. Apa itu Ustaz? Satu. Lihat orang tua dulu. Kalau anaknya mau pergi main. Apa anda bilang? Pergi mau main. Bawa adekmu. Tiwi andrimu. Kalau nangis adekmu kau kupukul. Akhirnya apa? Kita saling membela bersaudara. Dulu. Satu tempat tidur. 4 di atas. Apa tujuannya? Ada jadi intel. Mak, pacaran nih kakakku. Kenapa kau tahu? Ku dapat suratnya. Karena kita satu tempat tidur, ditahu. Coba maki. Dulu kalau kita makan
jelas jadwalnya. Makan pagi, makan siang, makan malam. Tidak boleh makan sendiri-sendiri. Makan kita sama-sama. Pada saat kita makan, ibu bapak nasihati kita dalam bahasa Bugis. Nah, Andre makasih kesina, ajak musesai. Itu orang tua-tua dulu. Sekarang anak-anak kita makan apa? Ambil nasi, ambil ikan, ambil sayur, masuk di kamar masing-masing. Itu tidak bagus itu. Orang tua dulu, coba orang tua dulu. Kalau kita minta uang langsung kasih. Tidak, apa? Isi kobak mandi dulu. Pelko dulu itu tangga, baru dikasih. Untuk apa? Mengajar anak kita bahwa cari uang itu tidak gampang. Itu orang tua dulu, Pak. Sekarang mulai hilang semua. Satu anak satu kamar, satu anak satu TV, satu anak satu handphone. Akhirnya sampai di rumahnya tidak pernah ketemu saudara. Masuk di rumah masing-masing pakai handphonenya, tidak pernah ketemu saudaranya. Sampai di dalam video call sama temannya, dia teleponlah temannya. Apa nak bilang cowoknya? Kasih kau pakai apa itu headset supaya tidak dengar mamamu di kamar. Pak Nabila mi cowoknya dari sebelah video call, lihat ke bedek kasih luar lidata. Sedikit lagi turun leher tak? Ya, cek depi, buka sedikit. Akhirnya apa? Anak tak terbiasa pornografi, ketemu hamil anak tak. Kita gagal mendidik anak. Tidak semua yang dulu-dulu itu jelek. Dulu-dulu itu mendidik anaknya tidak ada sekolahnya, tapi anaknya bisa jadi sukses. Kenapa kita sekarang gajinya suami tak jelas, ada mobil dinasnya, ada rumahnya baik, ada pengawal-pengawalnya. Kenapa kita tidak bisa mendidik anak kita? Nah, ini perlu kita evaluasi, renungkan kembali. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, inilah saja tausiah kita pada taklim kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih Pak Bupati. Luar biasa nih Pak Bupati. Ya, datang sholat subuh berjamaah dengan masyarakatnya. Dan luar biasa lagi di masjid. Berapa mi masjid ku datangi sholat subuh Pak? Ini rame betul. Tiap hari begini nih Pak? Tiap hari? Luar biasa. Kalau ada Pak Bupati luar biasa, penuh jamaah. Bagaimana kalau tiap hari Pak Bupati datang, maka ramilah masjid semua. Kita doakan Pak Bupati sehat walafiat. Ya, ada salam juga dari Pak Wakil Bupati. Beliau mau hadir sebenarnya tapi tiba-tiba harus ke Makassar karena ada acara di Makassar yang tidak bisa diikuti Pak Bupati. Ya Pak Bupati wakilkan, namanya wakil lah. Kau wakili saya lah, namanya wakil. Inilah tausiah kita, mudah-mudahan ada manfaat. Ya, sebelum kita akhiri, mari kita kirim.